Pemirsa, saham komoditas batubara masih memiliki prospek yang positif meski belakangan ini didera oleh sejumlah sentimen negatif. Lantas apa saja sentimen yang berpotensi mendorong kinerja saham emiten di sektor tersebut? Ya, akan kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pada sesi pertama perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat, di mana penguatan terjadi di tengah pergerakan variatif bursa saham di Asia Pasifik. Menurut data Bursa Efek Indonesia, IHSG berakhir di level 6.627,579 atau naik 45,8 poin, dan indeks acuan utama bursa ini tak pernah sekalipun menyentuh zona merah di sesi pertama. Rally IHSG pada hari ini terjadi di tengah pergerakan variatif di bursa regional, di mana indeks saham utama di kawasan Asia bergerak variatif merespon keputusan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menahan suku bunga acuan atau Federal Fund Rate di level 0,25% pekan lalu. Sementara itu, kabar positif di regional masih terkait dengan komoditas, di mana Cina melaporkan impor batubara yang melonjak nyaris 100% pada Oktober, yakni sebesar 26,9 juta ton atau melesat 96,2% secara tahunan dan 18,2% secara bulanan. Kalangan analis juga menilai sentimen global masih akan menjadi pendorong bagi saham batubara, setelah pada bulan lalu saham-saham batubara menjadi primadona sebagai imbas dari kenaikan harga dan isu krisis energi global. Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan, Franky Wijoyo Prasetyo, seperti dikutip laman bisnis, mengatakan sentimen utama yang dapat mempengaruhi produsen batubara Indonesia datang dari kebijakan Cina terkait menekan harga batubara dalam negeri, serta membatasi harga batubara lokal serta mengejut produksi batubara dalam negerinya. Selain itu, pembicaraan iklim dalam COP26 sendiri memang cukup menekan batubara ke depannya, karena adanya kesepakatan untuk menghentikan pembiayaan PLTU berbasis batubara, baik dalam negeri maupun internasional, secara bertahap mulai menghentikan operasional PLTU yang sudah ada. Kendati begitu, sektor batubara masih memiliki ruang untuk bertahan, mengingat penghentian operasional PLTU berbasis batubara untuk negara maju mulai dilakukan pada tahun 2030, sehingga batubara masih menyisakan 10-20 tahun ke depan untuk sektor batubara menopang energi, khususnya listrik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik, pemirsa, di segmen ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami di 021-391-5201 dan juga WhatsApp interaktif kami 081213983749. Dan kita akan berbincang langsung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi. Beliau adalah founder Mastermind Trader. Ya, halo, selamat sore Pak Hendry. Selamat sore Pak Prasetyo, apa kabar? Ya, kabar baik, salam sehat juga ini Pak Hendry. Kita langsung mereview dari pergerakan indeks harga saham gabungan 6.600 ini menjadi level berikutnya setelah kemarin sempat mengalami tekanan jual. Apakah tren penguatan yang terjadi sebelumnya akan kembali berlanjut untuk IHSG? Yes, ya. Sebenarnya dari tanggal 3 November ya Pak ya, itu rebounding pembalikan arahnya udah kelihatan jelas ya. Nah, ini hari juga sudah break ya resistannya, itu di 227 sudah ke break ya. Ini hari tadi kita lihat ditutup ya, menguat 50,5 poin, ditutup akhirnya di 6632 ya. Jadi sepanjang pekan ini kelihatannya bisa tetap Pak melanjutkan penguatan itu Pak Pras. Masih akan terus mengalami penguatan. Dan bicara mengenai kondisi market saat ini, kira-kira bagaimana dengan strategi investasi bagi para investor maupun traders begitu kan, belakangan ini hit and run, kemudian short term trading juga, apakah sudah mulai bisa kita ganti strateginya? Ya, memang rata-rata sektor ya ini hari dari semua di IHSG itu mengalami penguatannya, kecuali tadi sektor health sama di tekno. Jadi strateginya adalah bagi yang sudah masuk posisi ya, jangan buru-buru untuk take profit ya. Kemudian bagi yang belum masuk posisi, sebenarnya adalah momen yang paling cocok saat ini ya untuk kembali akumulasi ya. Jadi lebih ke medium to long term untuk saat ini strateginya Pak Pras. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai sektor komoditas khususnya batu bara, ini masih ada prospek yang menarik tidak? Ya, prospek batu bara juga menarik. Kita tahu bahwa kan permintaan di China itu kan sangat tinggi ya. Karena kita tahu bahwa mereka stop ya importing coal itu dari Australia. Ya, jadi sektor-sektor batu bara ya khususnya ya emiten di energi ini masih sangat menarik ya bagi kita untuk cermati dan kita akumulasi ya. Apa saja kira-kira kalau bisa mengenai sektor batu bara yang Anda rekomendasikan ini Pak Hendry?
Ya, untuk batubara seperti hari ini ya kita lihat ada yang namanya itu TP apa tadi itu TCPI ya yang Trans-Pacific ya. Ini hari kan mengalami koreksi ya 2,9% Pak Pras ya. Sebenarnya itu koreksi yang wajar ya. Bisa kita menggunakan momentum buy on weakness ya seperti itu. Transcol ya, Pacific. Ya betul, ya Transcol Pacific ya. TCPI ya, hari ini minusnya hampir 3% di 8350. Anda melihat dengan kondisi market ataupun pergerakan dari saham dengan tren yang sedang turun dalam 1 bulan terakhir ini, justru ada peluang kita mengambil posisi beli? Ya betul, ya justru ada kesempatan untuk kita masuk posisi beli ya. Sementara kita tahu kan seperti PTBA semua hari ini kan mengalami kenaikan ya. Oke, berarti ini yang tertinggal yang bisa kita manfaatkan momentumnya begitu ya Pak Henry ya? Betul Pak Pras. Oke, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan bahas. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya Pak Henry di segmen berikutnya, dan pemirsa mohon bersabar, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Henry Setiadi. Ya, ini adalah founder Mastermind Trader, dan kita akan lanjutkan kembali. Halo Pak Henry. Ya Pak Pas. Ya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari pemirsa ini dari line WhatsApp interaktif kami ya Pak Henry ya. Kita akan ke Bogor terlebih dahulu. Ada Ibu Ivon, selamat sore, menanyakan sampai dengan akhir pekan pergerakan dari BBYB atau Bank Neo Commerce Tbk yang hari ini naiknya 7,22% di level 1560. Sementara Bu Ivon ini sudah memiliki posisi yang menarik di level 1400. Akhir pekan ini akan naik terus atau tidak ini Pak Henry? Ya baik Pak Pras ya. Iya Bu Ivon ya, untuk BBYB ya kalau udah masuk posisi masih layak untuk di hold ya. Perhatikan aja level supportnya ada di 1440, kemudian level resistannya bisa dijadikan untuk target terdekat ya di 1920 ya. Jadi confirm BBYB ini masih uptrend Bu Ivon. Wow, ini menarik. Kalau kita menambah posisi lagi, level-level saat ini masih memungkinkan tidak? Karena cuannya oke juga nih, 1920. Ya, 1560 mesti lihat besok ya, apabila market dibuka kembali melanjutkan closing hari ini 1560 boleh kembali masuk posisi ya, karena tadi sempat diuji ya resistennya di 1620, kemudian kembali turun, dia sempat naik kembali itu Pak Pras. Itu berarti menjadi salah satu level krusial yang perlu dicermati, 1560 ataupun level closing hari ini ya. Besok masih bertahan atau tidak nih Ibu Ivon dan mungkin juga pemirsa yang sudah memiliki posisi di BBYB ya, karena peluangnya menarik. Kalau bisa bertahan di 1560, ada peluang ke 1920. Ini kalau bicara mengenai akhir pekan akan kemana dulu? Apakah ke 1920-nya kah? Ya, kalau dilihat Pak ya dari rata-rata pergerakannya ya untuk BBYB ini ya, dia untuk satu pekan ini ya kelihatannya itu dia bisa menguji dulu ya ke level resistannya di 1620. Ya, kemudian kalau misalnya berhasil break ya, besar kemungkinan ya dia akan menguji level resistance berikutnya di 1920 itu Pak Pras. Oke, itu dia. Berarti ada dua level juga yang perlu lihat, 1560 kemudian 1620. Kalau itu bertahan ya ada peluang ke 1920, atau kalau sudah punya posisi di 1400, 1620 dijual dulu nggak nih Pak Henry kira-kira, atau masih bisa di hold saja sampai dengan 1920? Iya Pak Pras, jadi tergantung trading plan ya, plan dari masing-masing ya. Itu misalkan kita disiplin ya, ada trading plan ya. Kembali lagi ini masih potensi untuk uptrend ya. Bisa diperhatikan di 1920, kemudian kalau misalkan tujuannya itu memang untuk trading ya, bisa lepas sebagian ya apabila target profit sudah tercapai. Ya, tapi misalkan kalau memang tujuannya untuk nabung ya long term ya, ini sekali lagi BBYB ini masih bisa melanjutkan penguatan itu sih Pak Pras. Baik, itu dia untuk BBYB analisis yang diberikan oleh Pak Henry Setiadi. Lanjut ke INTP, support resisten yang bisa dicermati. Beliau tidak mencantumkan punya posisi. Baik Pak Pras ya. Ya untuk INTP hari ini terkoreksi ya minus 2,5%. Tadi ditutup di 12375 gitu ya. Nah kalau untuk INTP sendiri ya itu supportnya 12325 ya.
tadi sempat diuji ya, merupakan harga low hari ini ya 12325. Nah, kemudian naik sedikit, kemudian terkoreksi lagi. Nah, selama dia masih bisa bertahan di atas supportnya 12325, masih layak untuk di hold ya. Perhatikan saja untuk resistennya itu ada di 12850 ya. 1320, 13200 sorry, 13.200. Sampai dengan 13.200 Iya, resistennya. Oke, itu dia. Berarti dengan pelemahan saat ini kalau yang sudah punya posisi masih ada peluang ditahan dulu, nanti ada pullback lagi ke di 13 ribuan begitu ya, Pak Hendri. ya betul Pak Pras. Baik, itu dia untuk INTP dan sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Pras. Iya, Dari dengan Hendri Tangerang Selatan. Oke, Pak Hendri dan Pak Hendri. Silakan ini Pak Hendri. Ya, selamat sore Pak Hendri. Saya mau Sore, tanya Hendri. untuk dua saham. Oke, BBRI baik. untuk sampai akhir minggu ini gimana prospeknya? Kemudian Umumnya juga untuk perbankan big cap bagaimana juga. Ya, kemudian yang kedua saya mau tanya ISSP. Saham ISSP udah berapa hari ini naik terus, gimana untuk kecenderungannya di kemudian hari sudah sampai punya dengan akhir minggu ini? Oke, sudah punya posisi Pak untuk BBRI Kalau dan ISSP? BBRI 4230 4230. baru masuk sekarang. Yes, kemudian ISSP-nya? Ya, belum. Oh, baru mau ada. entry lah ya. Baru mau entry, betul. Oke, itu saja Pak Hendri. Kita akan coba langsung Itu aja, jawab Pak ya. Pras. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pras dan Pak Hendri. Ya, sama-sama. Ya, Pak Hendri, kita akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Pak Hendri. BBRI 4230 yang sudah dimiliki baru mengambil, begitu sampai dengan akhir pekan akan menaik atau menanjak lagi tidak nih? Untuk BBRI yang hari ini melemah 0,24% di 4230. Baik ya Pak Hendri, terima kasih partisipasinya ya. Ya kalau untuk BBRI ya, kalau misalkan sudah masuk posisi ya tadi ya, hari ini kan mengalami pelemahan ya, ditutup 0,23% minus di 4230 ya. Nah sebenarnya ini koreksinya masih wajar ya. Bisa perhatikan dia punya supportnya yaitu di 4210 untuk BBRI ya. Kemudian kalau untuk resisten terdekatnya itu dia ada 4330. Ya jadi untuk BBRI overall masih layak untuk di hold itu Pak Pras. Yes, hold dengan peluang resisten yang menarik sampai dengan 4330 ya, jadi masih oke. Kemudian ISSP-nya kalau mau entry boleh nggak? Karena naiknya udah lumayan nih untuk Steel Pipe Industry of Indonesia. Ya, ISSP ini hari naiknya cukup signifikan ya, naik 9,3%, ditutup di 470 ya. Nah kalau untuk ISSP itu sendiri kalau misalkan belum masuk posisi ya lebih baik di hold terlebih dahulu karena rawan profit taking ya. Jadi diperhatikan saja besok ya apabila dia diperdagangkan melanjutkan penguatan hari ini di 470 ya. Nah ada kemungkinan dia melanjutkan penguatan ya dengan rata-rata pergerakan ISSP itu per hari sekitar Rp30 ya. Jadi itu bisa dipakai ya sebagai range harga ya untuk ambil posisi maupun untuk profit taking dan sebagainya ya. Jadi per harinya itu dia sekitar Rp30 pergerakannya ISSP. Ya jadi kalau misalkan dia terkoreksi ya lebih idealnya itu masuk di level supportnya yang terdekat untuk ISSP yaitu adanya di 490 ya, 490 ya. Oke, buy on weakness. Nanti lagi pull up-nya ke berapa ISSP? Ya, sorry, saya ulangi ya. Itu level supportnya ada di 406 ya. 406 masih cukup jauh ini. Iya, 406 betul. Iya. Oke. Ya, hari ini cukup signifikan ya, 9,3%. Hati-hati rawan profit taking biasanya. Yes, kemudian kita beralih ke wilayah Bekasi, ada Pak Yudi. Selamat sore. Menanyakan second liner ataupun mungkin third liner ini, FPNI, Lotte, Chemical Titan Tbk. Hari ini minus 1,64%, sudah punya posisi di 242. Apakah pelemahan masih akan terus berlanjut atau akan fluktuatif lagi pergerakannya, Pak Hendri? Baik, ya FPNI ya. FPNI hari ini ya benar ya mengalami pelemahan ya, ditutup di 240 minus 1,63% ya. Jadi kalau untuk FPNI ini bergerak di bidang chemical ya, Korean PMI ini ya. Ini
dan perhatikan saja itu level supportnya kalau untuk FPNI ini di 222 ya, 222 ya. Jadi selama dia diperdagangkan di atas supportnya 222, sebenarnya ada kesempatan ya untuk bagi yang baru masuk posisi justru menggunakan momentum buy on weakness seperti ini, Pak Pras. Oke, sudah punya di 242, akan kembali lagi ke level tersebut nggak? Iya, jadi secara umum dia masih bergerak ranging ya. Jadi kelihatannya dia akan rebounding pada saat menguji level supportnya di 222. Ya, Jadi resisten ke berapa? Resistennya yang terdekat itu ada di 248 ya. Jadi cukup dekat dengan entry tadi berapa, 24 lebih gitu ya. 242. Ya, mungkin 242 ya. Jadi resisten itu di 248 cukup dekat ya. ya, tapi jual saja setelah mencapai level 248 gitu kali, Pak. Kalau misalnya tujuannya memang untuk invest ya, lebih baik di hold karena ini penurunannya udah cukup lumayan ya. Itu dari asal harganya 328 ya. Yes. Pada saat di bulan Juli itu saya ingat ya. Oke, itu dia untuk FPNI. Kemudian Budi, singkat saja, 182 sudah punya posisi. Support resistennya ke mana? Baik ya, Budi ya. Ya, jadi untuk Budi bisa diperhatikan itu level support and resistance-nya ya ada di sebentar ini ya 165 untuk supportnya. Kemudian kalau untuk resistennya ada di 190 untuk Budi Starts ya. Ya, itu dia untuk Bapak Yudi di Bekasi, FPNI dan juga Budi. Tadi sudah disampaikan support resistennya, masih ada beberapa pertanyaan dan juga saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Hendri Setiadi. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Hendri, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing Market. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Iya, Pak Hendri, di segmen ini mungkin bisa disampaikan nih, saham-saham yang Anda jagokan untuk pemirsa IDX Channel. Apa saja? Silakan. Ya, baik. Pertama tadi udah kita bahas ya Pak Pras ya, yaitu di BBYB ya. BBYB. Ya, itu resistennya tadi sudah kita bahas, itu di 190. Kemudian supportnya itu di 1440 ya. Kemudian yang kedua kita ada BIRD ya, Bluebird ya, dengan resistennya itu di 1500. Kemudian untuk supportnya di 1410. Kemudian yang ketiga ada TPIA ya, resistennya itu di 7825 dengan supportnya di 7150. Dan yang keempat di TCPI tadi ya, seperti kita bahas juga untuk yang sektor coal energy, resisten itu di 9225, kemudian supportnya di 8100 itu Pak Pras. Oke, itu dia. BBYB, Bird, TPIA, dan TCPI. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi market saat ini, besok ini kita boleh langsung masuk di current price-nya atau buy on weakness strateginya? Ya, untuk keempat ini boleh masuk di any price sebenarnya ya. Tergantung nanti besok perhatikan, saya selalu lihat di sektornya sendiri ya. Bila sektornya itu positif ya, saya masuk emitennya itu di any price itu Pak Pras. Baik, itu dia saham-saham pilihan any price, berarti hajar kanan saja besok pada saat opening market ya. Untuk keempat saham tadi sudah disampaikan juga peluang cuan yang diberikan Pak Hendri Setiadi. Baik, Pak Hendri, kita akan menjawab kembali ya Pak ya beberapa pertanyaan yang masuk ini. Kali ini kita ke wilayah Semarang, ini ada Pak Joko. Selamat sore, menanyakan singkat saja, besok akan kemana pergerakan dari Wijaya Karya? Sudah punya di 1285 Pak Hendri. Oke, baik. Untuk Wika ya, untuk Wika kalau kita lihat besok gitu ya, ini kalau untuk Wika itu trennya masih up ya. Kemudian memang sepanjang pekan lalu itu kan sempat terkoreksi gitu ya. Dan hari ini pun kita lihat juga pergerakannya itu ranging sideways ya, ditutup dan dibuka itu di harga yang sama ya, 1285, 1290 gitu ya. Jadi kalau untuk Wika ini confirm ya ada signal untuk dia rebounding ya. Jadi besok boleh masuk di any price ya, asalkan itu dia bisa melanjutkan penutupan hari ini ya di 1285 itu Pak Pras. Oke, resistennya ke berapa untuk besok? Ya, untuk resistennya ada di 1385 untuk Wika ya. Kemudian untuk level supportnya ada di 1210 Pak Pras.
Baik, itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Joko di Semarang ya. 12.10 sampai dengan 13.85 pergerakannya untuk besok. Kemudian kita ke Tangerang Selatan, ada Bapak Dani ini, selamat sore. Menanyakan Friend sudah punya di 128, kemudian Arto di 15.500 untuk jangka pendek yang ditanyakan. Kita ke Friend dulu yang hari ini naiknya lumayan nih, 5,61%. Ya, kalau untuk Friend ya, jangka pendek ya. Ya, hari ini kan sudah naik 5,6%, cukup signifikan, ditutup di 113 tadi ya. Nah, kalau untuk Friend ini kita lihat rata-rata pergerakan ya per harinya itu sekitar Rp6. Jadi kalau untuk jangka pendek ini berpotensi ya untuk menguji level resistennya ya, itu ada di 120 kalau untuk Friend ya. 120, sementara sudah punya posisi di 128, masih bisa di hold dulu? Ya, mesti lihat. Jadi kalau misalkan dia berhasil break ya, level resisten yang terdekat di 120 ya, dia berpotensi menuju level resisten berikutnya di 132 untuk Friend. Oke, tapi arahnya masih up nggak untuk pergerakan Friend? Ya, untuk Friend ini sih jangka pendek masih up, tapi overall kalau untuk medium to long term masih ranging, Pak Pras. Oh, ranging ya. Ada batasan support di berapa kira-kira untuk Friend? Ya, untuk level supportnya itu tadi sudah ditinggalkan ya, itu ada di 106 ya untuk Friend, 106. Oke. Ya, jadi selama dia bergerak di atas 106 ya, Friend ini masih layak untuk di hold, Pak Pras. Baik, masih di hold, peluang ke 120, kemudian apabila breakout ke 132 ini untuk Bapak Dani di Tangerang Selatan. Artonya bagaimana? Sudah cuan, punya di 15.500, closing market hari ini 16.000, short termnya masih akan tinggi lagi nggak pergerakannya? Ya, kalau untuk Arto juga hari ini cukup signifikan, naiknya 5,6% ya, ditutup di 16.025 tadi ya. Yes. Nah, kalau untuk Arto sendiri masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan ya. Perhatikan untuk level resistennya itu ada di 16.700 kalau untuk Arto ya. Wow. Jadi masih berpeluang untuk tetap up ini. Menarik ya, dari 15.500 ke 16.700 Arto. Jadi masih bisa di hold ya? Betul, Baik, Pak Pras. singkat saja, berikutnya kita ke Medan. Ibu Lisa ini, selamat sore, menanyakan ESA, punya di 378. Mau akumulasi boleh nggak? ESA ya, Pak Pras? Iya, ESA Perkasa, yang hari ini minus 2,48%. Oh iya, Surya Esa Perkasa ya, Iya. ditutup tadi minus ya, 2,48% di 314 ya. Nah, kalau untuk Esa Perkasa itu perhatikan aja ya, untuk level supportnya, yaitu level low hari ini ya di 310 ya. Apabila mampu bertahan di atas level 310 ya untuk perdagangan besok ya, masih bisa di hold ya. Perhatikan saja untuk level resistannya itu di 348 kalau untuk Esa. Baik, 348 ya, berarti range-nya 310, 348, dan menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf bagi pemirsa yang belum sempat kami bahas dan analisis ya terkait dengan portofolio yang dimiliki Pak Hedri Setiadi. Terima kasih banyak atas waktu disempatkan analisis serta rekomendasi sahamnya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Pak. Thank you, Pak. Ya, baik pemirsa. Untuk mencegah penularan COVID-19 selalu memakai masker dan cepatlah vaksin. Karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasinya meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan juga cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.